pemerintah bagaimana caranya? Ya, kalau kita memang mau melakukan sesuatu yang bagus gitu ya, ya memang kalau orang sakit dulu lah gitu ya. Sakit memang dia ini, teman-teman kita yang di bawah ini. Ya, mereka harus mencari peluang usaha yang lain seperti apa. Harus itu dilakukan. Pertenuning. Nah ini niki sampun yang makanya bagaimana memang kita ujian niki Pak Man. Ujian kita apa yang salah. Akhirnya begitu. Kan gitu. Kebijakan apa itu sebuah kebijakan? Sudah ada pergub atau bahkan lebih tinggi perda, kan belum. Om Swastiastu. Sahabat peduli, kita kembali berjumpa dalam podcast channel Paiketan Kram Bali dengan topik dampak positif dan negatif pariwisata Bali bagi kebertahanan Kramo Bali, adat, agama, dan budaya Bali. Nah, ketika kita berbicara tentang pariwisata Bali yang belakangan disebut dengan pariwisata budaya Bali, kita tidak terlepas dari sejarah panjang pariwisata Bali yang sempat mengalami masa jaya di masa lalu, kemudian pernah dihantam oleh COVID-19 yang menyebabkan masyarakat Bali itu meradang. Pertumbuhan ekonomi Bali pada saat dihantam pandemi COVID-19 itu sampai minus 13%. Inilah pertumbuhan minus yang terendah, ya, yang terpuruk di seluruh Indonesia. Dan kita ketahui bahwa Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Dan ini menjadikan fondasi ekonomi masyarakat Bali sebagai sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh Bali. Kalau kita lihat modal pariwisata Bali ini banyak kita ketahui dari adat, tradisi, keunikan budaya Bali, kemudian pemandangan, keramatan penduduk, kemudian peninggalan warisan leluhur, artefak, kebendaan dan sebagainya, bahkan beberapa objek menjadi warisan budaya dunia. Tentu ini adalah modal yang sangat penting bagi Bali sebagai daerah tujuan utama pariwisata. Dan pada saat ini kita akan membahas dampak positif negatif itu bagi Bali terutama. Kita akan mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Insinyur Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranata, MSc PhD. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andos Gede Riki Soekarto, ya, MPA, PHRB, ya. Terima kasih atas kedatangannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak. Bersyukur sekali hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita membahas yang dampak positif dan negatif pariwisata Bali bagi kebertahanan Kramo Bali, adat, agama, dan budaya Bali. Apa kabar Bapak Agung dan Pak Gede? Baik. Ya, semoga selalu sehat dan kita bisa berkarya dan bayarnya demi agama Hindu, demi adat Bali dan Kramo Bali. Yang pertama adalah kalau kita lihat belakangan ini kan banyak sekali kasus-kasus yang mencoreng citra Bali, ya. Ya, ada bule tidak menaati peraturan lalu lintas, kemudian ada bule bertengkar dengan pemangku dan sebagainya, kemudian ada juga bule yang telanjang, kemudian bule menduduki tempat suci dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus yang mencoreng citra pariwisata Bali. Bagaimana ini kita menyikapi dan apa yang harus kita dilakukan oleh kita semua, ya, pemerintah, komponen pariwisata dan para pegiat Bali. Nah, yang pertama kita ingin kita tanya kepada Bapak Agung Suryawan adalah selain dampak positif yang sudah dirasakan berupa income dari pariwisata Bali, kira-kira apa dampak negatif yang sudah ditimbulkan oleh pariwisata Bali ini sehingga mengganggu atau menggerus kebertahanan Kramo Bali, kemudian agama Hindu dan adat budaya. Silakan Pak Agung.
teman-teman para pemirsa dari podcast Pakatan Krama Bali channel ini. Jadi memang pariwisata adalah motor penggerak perekonomian Bali. Kita tidak bisa menafikan itu. Kita wajib mensyukuri dan juga wajib menjaga keberadaan pariwisata Bali karena tidak akan ada lagi sektor lain yang bisa kita kembangkan sebagai pengganti. Kita sudah ketahui lah Pulau Bali ini kecil, sumber daya alam kita eksploitasi juga tidak ada, hampir tidak ada, tidak punya minyak bumi, tidak punya tambang, kita punya pertanian, tapi pertanian kita lahannya terbatas, pemilikan lahan per petani sangat terbatas, kurang dari setengah hektar. Sulit untuk kita mengembangkan pertanian seperti di daerah Sumatera maupun Kalimantan yang mempunyai areal yang luas. Namun juga kita harus bersyukurlah kita memiliki suatu kebudayaan yang selama ini memiliki keunikan dan kekhasan di dunia yang menjadi daya tarik utama. Walaupun banyak orang bilang bahwa datang ke Bali bukan karena budaya lagi, tapi karena yang lain, karena mungkin hiburan, kemudian karena daya tarik buatan lainnya. Tetapi jangan lupa bahwa Bali itu terkenal karena budayanya, dan orang datang ke Bali memang tertarik akan budaya. Budaya itu jangan kita hanya bayangkan dalam bentuk tari-tarian, hiburan, tapi keramah-tamahan dan cara hidup orang Bali itu adalah budaya. Banyak dari mereka yang datang ke Bali itu merasa nyaman di Bali karena masyarakat Balinya welcome, kemudian senyum ramah, senyumnya tulus, ya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga Bali dijuluki The Last Paradise, katakanlah paradise, surga di dunia, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sering juga terlena dengan situasi di mana dengan meningkatnya perekonomian masyarakat Bali akibat pariwisata ini kan dampak sosial budayanya juga pasti terjadi. Tetapi memang untuk menilai dampak sosial budaya itu tidak semudah menilai dampak ekonomi maupun lingkungan yang instan. Terjadinya lama, pelan-pelan, dan baru muncul belakangan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini adalah akumulasi dari yang sudah sekian lama. Apalagi didorong oleh kondisi pandemi. Sehingga wisatawan yang datang yang tadinya, anggaplah yang sering buat kasus masalah itu Rusia. Dulu Rusia tuh datang itu bawa uang banyak, mereka hambur-hamburkan uang. Pernah saya dengar di suatu tempat beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, dalam acara tahun baru di sebuah resort di sekitar Nusa Dua, itu tamu Rusia rombongannya merayakan tahun baru dengan budget 2 miliar. Coba bayangkan merayakan tahun baru aja 2 miliar. Jauh lebih besar dari sewa kamarnya. Nah, tapi dengan kondisi pandemi dan kemudian adanya perang di Rusia menyebabkan terjadi perubahan perilaku. Pendorongnya apa? Yang pertama, mereka kesulitan untuk akses uangnya. Karena secara internasional, keuangan Rusia kan diblokir. Sehingga nggak bisa mereka menarik uang. Walaupun mereka punya uang di negaranya, tapi nggak bisa ditarik banknya. Akhirnya dengan cara apa? Mereka berusaha dengan cara yang lain. Apa menggunakan cryptocurrency dan sebagainya. Tetapi kan mereka akhirnya harus mengirit. Bahkan banyak dari mereka yang kehabisan dana dan terpaksa akhirnya bekerja. Nah, mereka tidak mau kembali ke negaranya karena sedang dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Maka inilah masalahnya. Jadi ada akumulasi, misalnya tadinya mereka baik-baik menjadi tidak baik karena keadaan. Nah, kemudian yang mungkin juga terjadi sebelum pandemi ini juga sering kita lihat banyak juga wisatawan-wisatawan yang datang ke sini akhirnya menggembel di sini, kekurangan uang atau malah kan mengambil pekerjaan kita. Itu akibat dari bebas visa atau visa on arrival yang tidak ada seleksi terhadap para pendatang. Nah, dampak-dampak inilah yang menyebabkan datangnya orang yang kita tidak harapkan, gitulah. Nah, kalau kita belajar dari luar negeri,
ke Australia aja gampangnya. Kalau kita mau ke Australia, kita harus mengusulkan proposal atau permohonan visa dilengkapi dengan bukti. Nah, bukti keuangan minimal 50 juta punya di tabungan. Kemudian kedua, harus punya tiket bolak-balik. Itu prosesnya Iya, panjang. bolak-balik harus punya kita. Dan paling tidak sudah punya tempat menginap. Atau kalau tidak menginap, harus saudara ya atau teman yang memberikan Jadi rekomendasi. syaratnya ketat itu sekarang. Ketat. Sedangkan kalau kita asal punya tiket datang ke Bali, walaupun tidak punya penginapan, tidak punya tiket balik, dia bisa datang karena bayar visa di airport. Nah, kita kan nggak tahu situasi mereka. Di satu sisi kita perlu turis Ya, datang kan itu supaya ada pemasukan bagi Ya. masyarakat. Di satu sisi turis itu membuat ulah. ya. Hanya gimana nih menyikapi supaya jangan mencoreng citra masyarakat Bali. Betul, gini Pak Man. Ya kalau kita bercerita tadi bahwa pertama harus diseleksi dulu. Nah kalau kita seleksi akan terjadi penurunan jumlah yang datang. Ada yang protes nih. Ya. Mereka yang punya usaha yang biasa dihuni oleh kelas turis kere ini protes. Gitu dia. Nah kemudian pemerintah bagaimana caranya? Ya kalau kita memang mau melakukan sesuatu yang bagus gitu ya, ya memang kalau orang sakit dulu lah gitu ya. Sakit memang dia ini, teman-teman kita yang di bawah ini. Ya mereka harus mencari peluang usaha yang lain seperti apa. Harus itu dilakukan. Kalau tidak, ya seperti yang kita lakukan sekarang, oversupply terhadap akomodasi itu juga menyebabkan teman-teman hotel yang kelas rendah itu juga ngeluh dia yang villa saya nggak terisi. Akibat apa? Kita sudah oversupply nih. Masalah utamanya oversupply. Apapun yang kita lakukan tidak akan selesai kalau tidak diatasi oversupply akomodasi. Pemerintah harus katakan stop izin pembangunan akomodasi apapun bentuknya sampai kita bisa mengetahui bahwa akomodasi yang ada itu terisi. Nah, kenapa? Kalau kita melakukan pembatasan yang mengeluh pasti yang akomodasi. Karena apa jumlah tamu yang datang sedikit. Kalau kita biarkan yang sekarang yang mengeluh masyarakat umum karena mereka yang datang itu tidak seleksi dan bikin ulah di jalan lah, kemudian melakukan pelanggaran etika dan sebagainya. Memang seperti telur dan ayam, tapi harus berani kita sakit dulu, bikin aturan yang agak tegas supaya yang datang itu adalah memang benar-benar yang bawa uang, yang punya uang, yang tidak akan bikin masalah. Kalau ternyata pada saat itu ternyata penurunan jumlah wisatawan terjadi, ya sama anggap aja COVID ini gitu. Ya, beralih dia gitu. Ditahan dulu Pak Agung. Kita ingin melihat pandangan Pak Gede ya. Pak Gede Riki ini adalah penasihat PHRI Badung. Bukan. Bali Villa Asosiasi. Penasihat Bali Villa Asosiasi dan sekarang dan sekretaris BPC PHRI Badung. Ya, baik Pak Riki. Saya panggil Pak Riki ya. Kalau dari sisi adat budaya itu kita agama Hindu, adat budaya dengan adanya kasus-kasus perilaku turis yang tidak bagus ya, tidak baik lah gitu ya di Bali. Apa kira-kira yang perlu dilakukan karena banyak sekali kasus-kasus yang mencoreng citra pariwisata Bali. Silakan Pak De. Om Swastiastu, matur suwun semua Pak Man. Tentu apa yang dipaparkan tadi beliau ya Haji Agung kan seorang akademisi dan juga aktif di asosiasi juga. Ya kita sering ikut ya ketika ada rapat-rapat ataupun apa di PRI Bali. Nah tentu kalau kita berbicara pariwisata positif negatifnya itu kan sebuah dinamika kehidupan Pak ya. Berbicara pariwisata kita tahu semua ya multiplier efeknya, apakah dari sisi security, safety, keamanan. Nah kita karena sekarang fokusnya kita bicara kenapa terjadi ya setelah COVID ini lumayan lah ada pergerakan tamu datang ke Bali. Kan Setelah gitu, COVID. Setelah COVID Pak ya. Itu dari Juni 2022 itu lumayan Pak ya. Walaupun tentu masih banyak juga sebetulnya hotel-hotel non bintang dan berapa bahkan bintang 5 villa banyak yang belum bisa reopening Pak. Itu untuk informasi ya. Masih banyak. Nah sehingga kalau kita bicara terakhir ya BPD Bandung itu kan sebetulnya di Bali itu ada 6.000 ya, hotel bintang, non bintang ya, bintang 1, 2, 4, 5. Belum restoran, kita bicara akomodasi dengan kamar 157.000 ya. Nah sekarang kita bisa melihat berapa sih sebelum
pandemik ya, anggaplah 2019 kan cuma 6 juta. Iya. Plus domestik mungkin ada 10 juta. Ya, lebih mungkin 13-an. Ya, 13 juta kurang lebih. Bali itu ya? Ya, Bali, kita Bali. bicara Bali nih, Pak. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, setelah itu anggaplah kita bersyukur, tentu ada sebuah dinamika kan gitu. Kebetulan memang kalau kita cermati di sosial media itu yang berperilaku negatif itu kebanyakan tamu napi gitu loh. Kan kita tamu Ya, napi, betul. kalau kita bicara tamu secara umum ya, katakan yang normal, apa yang disebut tamu normal nih, kayak normal ada agennya, dia memang intelek seperti tamu Australia yang sudah sering berapa kali ke Bali, bahkan waktu Covid pertama Juni 2020 itu ada tamu saya lah di Pilakui Raya tuh nangis Pak, ya karena setiap tahun mereka 3 kali ke Bali bahkan nginep di kebetulan tempat saya tuh nangis, betul-betul nangis dia dengan reservasi kan tidak bisa. Itu salah satu bagaimana mereka mencintai Bali. Mencintai Bali berarti mencintai warga Bali, nak Bali, Pak. Budaya Bali, adat. Kan kita niki. Nah, sekarang mohon maaf adanya kes-kes ini kan sebetulnya berapa orang sih? Tentu ini sebuah tantang buat kita semua stakeholder, apakah pemerintah, asosiasi, akademisi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi buat saya pribadi, memang kalau kita bicara sebelum Covid pun banyak masalah Pak. Adanya isu apa namanya nakal. Warga kita juga sering merampok tamu banyak gitu. Ini kan kalau kita bicara pariwisata sangat kompleks. Tentu kalau saya sebagai pelaku ya berharap pemegang kebijakan siapa sini. Kan kita dulu niki pemegang kebijakan, bukan kita komplain ya, kita tentu pemerintah dong, pemegang kebijakan yang punya sumber daya uang, sumber daya manusia juga, sebagai regulator juga kan itu. Nah, tentu kita berharap semua stakeholder ya, kita semua. Saya tidak mengatakan bahwa kita pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata itu orang profesional yang mengelola hotel dengan strukturnya, ya ada rank empire. Tapi saya potong sebentar. Kebijakan pemerintah selama ini terhadap pariwisata itu kan sudah dilakukan. Gimana itu menurut Bapak itu? Kalau kita bicara kebijakan pariwisata kan kita tidak terlepas dari kebijakan hukum positif NKRI Pak. Karena ini mengacu ke wisatawan mancanegara, kan gitu. Nah, saya pikir tentu masih belum sempurna lah, sebuah kebijakannya belum sempurna Pak. Kalau kita mengacu itu nanti, ya. Nah, pemerintah pusat tentu sebagai regulator semestinya juga seperti pernah saya mendengar dari duta besar New Zealand, ya. Beliau juga kan pelaku pariwisata awalnya, menjadi selebritis, menjadi politisi. Beliau mengatakan bahwa ketika tamu-tamu misalnya ke New Zealand ya, Haji Gung Sur mengatakan untuk contoh Australia, beliau mengatakan ketat. Sangat ketat, ya sangat ketat karena mereka hidup dari pariwisata soalnya, kan gitu. Sebetulnya Bali kan memang hidup dari pariwisata juga. Gitu. Nah, persoalan regulator ini terlalu banyak, memang kita sudah memberikan informasi, input-input, sering kita melakukan forum group discussion. Menurut pemahaman saya, mohon maaf, kita semua, mohon maaf kasar mau balik petau gitu loh berbicara kintan. Nah, mungkin perlu kita petakan permasalahan kita hadapi napi niki. Kita mempetau, kita bercara, kita petakan mapping niki. Niko kayaknya niki yang belum dilakukan. Mungkin sudah gitu loh. Karena pun niki, karena Titiang kan juga bergaul dengan teman-teman stakeholder pemerintah. Teman-teman di birokrasi yang tentu kepala OPD ya, kepala dinas pun bingung kintan. Napi ya salah Bali niki, ini jawabnya yang klasik untuk menjawab pertanyaan kita kintan. Karena Pak Mangka mengatakan apa yang menjadi persalahan kebijakan apa dari pemerintah. Sebetulnya tidak ada yang salah Pak. Pasti semua kebijakan itu benar. Menurut dia apakah baik? Apakah ada nanti perlu direview kan kita nanti. Pasti janganlah kita bilang sebuah kebijakan itu salah nanti tersinggung orang. Pasti sebuah kebijakan itu benar dalam waktu tertentu, kintan. Perlu kita review, kintan niki.
Ya, menurut Tiang. terakhir kita lihat ada kebijakan misalnya turis asing dilarang naik motor, kan gitu. Jadi supaya jangan terjadi pelanggaran dan sebagainya, misalnya dia tidak pakai pakaian yang layak naik motor, tidak pakai SIM dan sebagainya, tidak pakai helm. Yang kebijakan seperti ini nih, Tiang pikir itu bukan sebuah kebijakan. Ide ya. Bukan sebuah kebijakan. Namun seorang siapapun beliau kebetulan memang ditanyakan, beliau belum siap menjawab. Belum ada kajian-kajian. Mohon maaf, kalau permasalahan pertanyaan Pak Man itu, beliau kan mempunyai staf ahli dan pokli, staf kelompok ahli juga. Tapi kalau saya bertanya kelompok ahli teman-teman juga, pesternuning. Nah ini nak niki sampun yang makanya bagaimana memang kita ujian niki Pak Man. Ujian kita apa yang salah. Akhirnya begitu. Kan kebijakan apa itu sebuah kebijakan sudah ada pergub atau bahkan lebih tinggi perda kan belum. Itu kan masalah personal emosional saja menurut pemahaman pribadi. Bisa aja benar dalam waktu detik ini kau gitu loh. Karena emosional kan gitu. Apakah kita juga penyaji sebagai usaha kecil juga sudah mempunyai tupoksi, artinya sudah punya standar utang prosedur? Kan belum tentu Pak. Siapa yang bertanggung jawab? Kenten niki. Sekali wau Haji membilang perlu kebijakan menyetop izin-izin misalnya. Nah sekarang berapa ada pilah? Kenapa tidak di data, di mapping? Apakah sulit? Tidak, tidak. Gampang CGT itu. Bisa suruh aja asosiasi, suruh saja misalnya suatu perguruan tinggi, mereka punya mahasiswa kok mendata. Misal contoh Kabupaten Bandung. Berapa ada kecamat di Kabupaten Bandung? 6. Paling banyak pasti Camat Kuto dan Kuto Selatan, Kuto Utara. Perintahkan camat itu, perintahkan lurah, kepala desa, perintahkan kepala dusun, kasih pendanaan. Atau kita kasih data ini, misal contoh di Kerobokan Keluar berapa ada properti, villa, hotel. Bukannya selama ini sudah ada datanya Pak Adi? Saya termasuk salah satu sebagai tim pembina mewakili PRI di Kabupaten Bandung. Kita mensosialisasi secara offline, online, cek in the field, lapangan, cuma sebatas cek. Tapi sekarang follow up-nya punah niki, kenten niki. Nah sekarang kita juga melakukan inspeksi-inspeksi, mensosialisasikan, melakukan pembinaan, mendata juga. Itu terbatas Pak. Apalagi macet sana, macet sini. Paling enggak 3-4 hotel restoran kita bisa lakukan. Dan itu pun bukan setiap hari. Berarti ini membutuhkan suatu keseriusan, sumber daya yang cukup, sumber dana kan gitu jadinya nih solusinya supaya memerlukan suatu kebijakan yang wise. Wise itu bahasa Inggris wise bijaksana gitu. Suatu bijaksana pun iki. Jangan semua dipolitisir. Ya. Tetapi yang diberikan manat ini jangan berpolitik. Kenten, misal asosiasi ini siapa yang akan dikerahkan? Perguruan tinggi ini siapa akan dipercaya? Kan kita setiap tahun melakukan diundang, asosiasi itu diundang dan termasuk mohon maaf, akademisi itu guru besar juga diundang sebagai narasumber ketika kita pemerintah melakukan musrebang. Nah kalau kita mohon maaf, kalau itu gimana ini kita loh? Dulu saya sering ikut di kecamatan, ikut di tempat. Ada kajian dan sudah cek sebelum COVID nih untuk jalan tembus ke Reren. Sampai sekarang enggak. Sekarang semini Bildiam Homestay mahal. Amburadul ya. Kenten. Sama dengan Sunset Road. Sunset Road di tikungan ke Kerobol, Pak lihat tak bangun besar hotel di Pak. Dulu pada sebelum mau jalan ke sana. Tembus. Zaman Pak Mangkus. Baik Pak Ade, tahan dulu Pak Ade ya. Yang kembali ke Pak Agung Suryawan. Tadi saya lupa memperkenalkan Pak Agung Putu Agung Suryawan ini adalah Ketua Pusat Keunggulan Pariwisata Universitas Dayana ya. Ketua Pusat Keunggulan Pariwisata. Beliau tahu betul ini urat nadi
pariwisata, denyut pariwisata dan riset-riset pariwisata. Nah, sekarang Tiang ingin menanyakan, kan sudah ada kebijakan stop pembangunan akomodasi pariwisata. Kemudian dengan moratorium maksudnya moratorium, dulu tahun 2010 udah. Sudah dulu. Lalu sekarang ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya temporary ya. Ya. Ini sebaiknya gimana ini? Kan banyak sekali masalah-masalah yang mencoreng citra pariwisata Bali. Apa yang harus kita lakukan untuk mendorong pemerintah ini? Gini Pak Man, contoh aja ya, kebijakan moratorium itu kan suatu himbauan oleh gubernur kepada dari gubernur kepada bupati dan wali kota untuk menyetop waktu itu pembangunan hotel berkelas bintang, yang diharapkan waktu itu biar masyarakat yang berinvestasi hotel non bintang, akomodasi pondok wisata atau homestay atau villa. Tetapi ya pada waktu itu bupati dan wali kota mungkin itu mensiasati ya, yang diizinkan memang bukan hotel bintang, non bintang gitu. Itu tetap aja nambah akhirnya kan. Kita tidak akan bisa beranjak dari mass tourism seperti sekarang ini dengan segala permasalahannya menuju ke quality tourism atau kualitas selama oversupply akomodasi ini tidak diselesaikan. Akar masalahnya di sana. Apapun yang dilakukan akan berdampak terhadap hunian akomodasi. Kan mengeluh mereka. Bikin begini, tamu mau diatur dengan visa yang lebih ketat, berkurang datang, yang ngeluh akomodasi. Yang tadinya terisi 30%, malah sekarang isi 10%, makin menangis lagi. Apalagi kalau tetap dibuka, ditambah terus. Ini permasalahan tidak bakalan selesai. Itu pertama. Yang kedua, kalau kebijakan itu dibuatkan dalam bentuk perda yang ada sanksi hukumnya gitu. Kalau sebuah kebijakan himbauan ya tidak ada sanksi hukumnya. Kedua, pengawasan di lapangan, implementasi. Seperti tadi, villa banyak. Ya kalau mereka villa milik orang lokal. Kalau villa milik orang asing dan dianggap private villa tetapi dijual secara online, pemerintah nggak dapat pajak, kemudian masyarakat kita nggak dapat uang karena yang punya dia, pembayarannya di luar negeri, itu namanya economic leakage, kebocoran ekonomi. Kelihatannya aja ada uang masuk, tetapi sebenarnya uangnya nggak ada di kita. Kenapa? Yang dia bayarkan cuma satu orang, penjaga malam yang langsung berfungsi sebagai penjemput di airport, sebagai driver, sebagai pelayan di hotel menyiapkan breakfast dan sebagainya. Tukang kebun dia. Karena dianggap sebagai PRT, pembantu rumah tangga, cuma satu orang. Tetapi kalau villa itu resmi, kan lebih dari satu orang. Ada driver dipekerjakan, ada tukang kebun, ada tukang masak, ada penjaga malam, paling tidak 4. Sudah kehilangan kita. Dan uangnya juga tetap di luar negeri. Nah ini, apakah pemerintah tidak bisa tegas terhadap villa ilegal ini? Banyak. Saya sering lihat teman-teman datang dari luar negeri, loh dia nginep di sini villa ini. Villa nggak ada tulisannya, tapi dia tahu karena online. Di dalamnya ada apa? Ada 8-10 villa di dalamnya. Taunya yang punya bule, yang masaknya bule, cuman drivernya. Kadang-kadang bahkan yang jemput ke airport pun si orang bulenya gitu loh. Nah inilah ketegasan pihak aparatur pemerintah dalam mengimplementasi peraturan. Imigrasinya harus tegas dalam hal ini. Sama dengan kalau kita di negara maju seperti di Australia, kita nggak berani macam-macam di situ sebagai wisatawan karena imigrasinya tegas. Jangan-jangan segera dideportasi. Sekarang syukur sudah mulai, tapi ini kan jangan tangan ayam. Makin banyak yang dideportasi karena kesalahan, semakin aware mereka. Mereka akan sadar bahwa kalau liburan ke Bali itu begini loh. Nah di samping itu saya lihat juga sudah ada respon yang bagus nih, salah satunya dari Kedutaan Besar Australia. Mereka sudah mengeluarkan do and don'ts, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia sudah sosialisasikan kepada warga negara Australia, kalau Anda berlibur ke Bali jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu bagus karena Australia tahu bahwa masyarakatnya paling banyak yang berlibur ke Bali. Bagaimana dengan kedutaan besar yang lain? Belum ada saya lihat. Nah harus segera ini, paling tidak pihak Menteri Luar Negeri atau Imigrasi bersurat menyampaikan bahwa ada hal-hal krusial
yang harus ditaati. Kalau tidak, kami terpaksa mendeportasi. Atau ada yang sengaja memang udah nggak punya uang untuk pulang, membuat kesalahan supaya dideportasi. Iya, deportasi. Uangnya kita keluarkan uang, deportasi negara lagi keluarkan uang. Repot ini. Maka dari itulah ketatkanlah visanya. Bolehlah kita anggap seperti kita setengah COVID gitu menderita dulu. Nanti juga yang akan datang adalah orang-orang yang memang punya uang, yang tidak akan punya masalah. Dan teman-teman kita yang tadinya punya akomodasi yang kelas bawah, jadikanlah dia berubahlah, kembalikan ke kos-kosan. Jangan kos-kosan menerima wisatawan asing, kan nggak benar itu, kan tidak ada sebenarnya perizinan atau peraturan yang memperkenankan orang asing tinggal di kos-kosan. Nggak ada. Ya itu aja kesalahan. Kalau itu diterapkan, salah juga kita yang menyiapkan kos-kosan untuk orang asing. Mestinya orang asing menginap di akomodasi pariwisata yang komersial. Nah, apalagi kalau sudah yang terregistrasi, yang legal, pasti masalah itu kita urai sedikit demi sedikit, Pak. Awali dulu dengan menseleksi yang datang, otomatis perusahaan intern kita akan berkurang. Cuman memang itu keluhan dari warga kita yang sudah terlanjur oversupply akomodasi ini. Nanti di pintu masuk berarti nih di airport. Ya, Pak. Jadi kalau pariwisata itu begini, Pak. Kalau kita ingin pariwisata yang baik itu, sejak mereka di rumah akan mau berangkat pun sudah dapat penjelasan. Namanya pre-departure. Nah, apalagi kalau dia terbang menggunakan pesawat Garuda misalnya, di Garuda sudah dijelaskan lagi, informasi videonya diputar-putar sampai di Bali. Selama di Bali ini semua dari mulai bandara, imigrasi, bea cukai dan seterusnya harus bagus sampai diakomodasi restoran, transport. Sampai mereka pulang kembali. Itu yang kita harapkan sebagai yang berkualitas. Kalau seleksi di depan sudah terjadi, lebih mudah kita ke belakangnya ini. Tapi gitu. kan sudah banyak sekali masukan-masukan ini, apa belum dilakukan oleh Pak? Ya, pemerintah kan tidak hanya Bali, Pak. Indonesia kan luar Bali. Kalau Bali sudah seperti ini kan daerah lain lagi permintaannya. Kan nggak bisa. Apa boleh kita minta visa khusus ke Bali gitu? Ya kita kan bukan negara. Ya, menarik. Pasti pemerintah pusat tidak mau. Ini untuk keseluruhan. Kalau Bali sudah jenuh dan ada masalah, daerah lain masih butuh wisatawan kok, kita buka saja. Ya, nah, berbeda. Belum lagi masalah persaingan antar daerah kan gitu ini ya. Persaingan daerah dan antar negara. Iya, kan berat, antar negara. Kita kan saingan kita orang Thailand juga. Nanti kalau ada masalahnya, mereka pergi ke Thailand, mereka pergi ke Malaysia. Dan ini sudah terjadi nih. Iya, sudahlah kan. Terjadi. Ya, biasalah seperti itu persaingan itu terjadi, Pak. Tetapi juga masih banyak juga orang yang loyal terhadap Bali. Ya, loyalis Bali itu banyak sekali juga, Pak. Banyak. Kalau kita lihat tadi dari diskusi kita, berarti ini kembali ke ujung-ujungnya ke kebijakan yang wise yang Pak Gede disampaikan. Dan mendengarkan dan menggerakkan dan sumber daya di praktisi pariwisata kan gitu, Pak. Oke. Yang tambahan, sebetulnya berbicara mengenai sekarang ini kan memang otonomi kuat. Ya, provinsi, tentu Provinsi Bali beberapa hal dalam kebijakan tidak bisa menginterfere sebuah kebijakan kabupaten kota. Nah, walaupun kita tahu hukum positif yang kari. Nah, bercara pergub atau saya bercara khusus misalnya Badung pergub itu sebetulnya tidak ada. Bagaimana meminimalkan akomodasi ini ke misalnya contoh kalau saya Kuta Selatan minimum tanahnya 1 hektar baru boleh untuk kategori ini. Di Kuta karena sudah tidak ada tanah minimum misal 50 haro gitu lah. Di Kuta Utara minimum 75 ada nih sebetulnya. Nah, sebuah regulasi itu apakah mohon maaf di tingkat bawah camat ini gimana? Kenten. Niki yang perlu betul-betul memang betul-betul ke depan nih, sehingga siapapun jadi pemerintah sekarang ini atau jadi birokrasi mempunyai sebuah legasi buat cucunya nanti, buat cucu kita. Ini kan semua akhirnya kita saling menyalahkan dan doa sendiri. Pak Gede maksudnya gini, Pak, di Bandung itu sudah ada regulasi untuk membuat akomodasi itu ada minimum lahan. Ternyata ruko pun masih banyak jadi hotel sekarang. Nah, itu satu. Kalau kita di tingkat nasional dan provinsi, seyogianya chain hotel tuh jangan ikut meminit daripada bintang 2, bintang 3. Itu misalnya sebuah chain hotel internasional. Coba lihat bintang 2 juga dia describe sana mau brandnya lah gitu loh. Biar jangan salah atau nanti saya malah. Nah,
Benar. Misalnya Misalnya mengambil segmen yang kecil berarti itu. bukan permasalahan ngambil, karena kalau kita cara marketing ya pasar kan ya agak berat juga. Kita tidak boleh Pak Man, tidak boleh diskriminatif juga, tidak boleh. Oh, ini siapapun asal punya uang dia CN online kita terima. Nah, bersyarat tadi pila ya betul, banyak sekali memang yang pila-pila itu yang owner tuh nyen kaden itu loh bahasa Balinya. Namun tidak dikelola dengan baik. Nah, namun dia bisa eksis juga, itu satu. Kalau kita bicara asosiasi, kita balik pila asosiasi, kalau misalnya minimum ya kamar sekian unit, kita tidak bisa ikut asosiasi, Pak Man. Kita tidak bisa ngajak mereka di asosiasi, itu satu. Kedua, harus ada izin. Ya, minimal IMB, NIB-nya dan turunannya nih baru kita bisa ajak. Maka oleh karena sering teman-teman wartawan, berapa sekarang jumlah anggota? Kebayang enggak di Bali berapa anggota Peri? Di Badung yang sekian 80% hotelnya ada di Badung, itu kita punya anggota cuma 200. Berarti banyak yang tidak terdata. Tidak menjadi Bukan anggota. permasalahan, bisa saja dia menjadi anggota dan tidak. Ya nih kita udah banyak bicara, kita petakan nanti. Nah, mungkin biar independen, kenapa enggak perikatan kita coba audiensi, ayo kita petakan. Ya, masing-masing kabupaten kota ada akademisi ya, kita asosiasi juga. Terus teman-teman jadi pila-pila yang tadi disebutkan oleh Jenggung itu kan ada pila-pila yang tidak terdaftar, kemudian pila orang asing. Ini termasuk mereka yang tidak terdata ya, tidak masuk dalam gini, kalau kita bersama legalitas, misalnya pilanya ada IMB, ya, terus dia bayar pajak hotel restoran, buat pemerintah, tidak ada masalah. Tapi permasalahan kita ada ketika di sebuah pila ada misalnya pembunuhan, destinasi Bali, destinasi kabupaten, destinasi zona itulah kena, asosiasi itulah kena. Pak, ada pembunuhan di pila. Pila Dijo tuh, pila Nyen, Dijo tuh apa? Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita, Kenten. Tapi harusnya kan pemerintah ini semua ngerti ini semua yang harus dilakukan apa? Bisa aja pemerintah ngerti dengan perangkap UPD dan sebagainya. Tapi kalau kita secara jujur, beliau pun mengatakan betapa sulitnya berkoordinasi. Nang napi salah nih, kita. Nah, oleh karena itu mungkin karena adanya kasus-kasus demikian, makanya kita ada diskusi nih gimana. Oke, baik Pak Ade. Niki terakhir Pak Agung. Closing statement ya, singkat. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Jadi kita sudah sejak tahun 1930 mengembangkan pariwisata Bali, kemudian yang terakhir kena COVID dan sekarang kita sudah rebouncing, sudah kembali lagi dan ternyata loyalis Bali banyak sehingga recovernya cukup bagus ya, sudah mulai banyak yang berdatangan, tetapi kita belum merasakan nikmatnya secara merata karena tadi itu bahwa pengembangan pariwisata Bali terlalu terbuka dengan oversupply dan kita tidak tahu investornya itu sudah banyak dari luar Bali. Kalaupun nanti dikembangkan lagi daya tarik yang lain, apalagi yang tidak berbasis budaya Bali seperti beach club dan sebagainya, investornya investor luar, tenaga kerjanya bukan orang Bali juga karena tidak terbiasa kita bekerja di sektor itu, bukan itu sektor kita. Maka itu harus pemerintah pahamlah, janganlah selalu mau mengikuti maunya investor maupun wisatawan. Kita sudah punya pariwisata budaya, kita kembangkan saja. Desa wisata perlu dikembangkan dan dikelola lebih serius, diberikan technical assistance, bantuan supaya mereka menjadi pengelola yang bagus, profesional. Karena yang akan dapat manfaatnya nanti adalah masyarakat. Contohnya di Badung, kemudian di Kintamani, itu di Bedugul, itu banyak villa-villa atau glamping milik masyarakat lokal. Kita mampu invest itu, tapi nggak mampu kita invest beach club. Maka itu berikanlah masyarakat. Itu yang kita dorong. Desa wisata, ada glamping, coffee shop, apapun namanya. Uangnya kan langsung terjun ke masyarakat kita. Kalau di beach club banyak yang datang, uangnya banyak, PHR masuk, tetapi bukan kita namanya economic leakage atau tourism leakage, lari keluar. Asal ini kan lapis, gula sing ada apa deh gitu. Itu artinya, makanya
Saya sangat setuju pengembangan desa wisata, kemudian sektor villa homestay di desa-desa Bedugul, Kintamani, di Pelaga dan yang lain sebagainya. Ayo kita dorong wisatawan itu mau menikmati itu. Kalau asing belum mau, domestik saja dululah. Baik. Pasar domestik juga tinggi. Pak. Terima kasih. Pak Gede, closing statement. Oke, tentu prospek Bali ke depan menurut pemahaman saya masih bagus, Pak. Kita bisa bersaing dengan provinsi lain, apalagi negara yang lain. Namun dengan catatan seperti apa yang beliau paparan tadi, saya sangat setuju. Namun saya tambahkan sedikit, mungkin dari statement saya ini, bagaimana kita serius ya menangani pariwisata ini, karena pariwisata ini adalah multiplier effect kan, khususnya untuk kebudayaan, khususnya untuk ekonomi. Nah, menurut yang nanti siapapun nanti gubernurnya, kenapa 3 dinas ini jadikan leading sektor yang betul-betul luar biasa ya. Yang saya masuk leading sektor ini 1 dinas kebudayaan, karena dinas budaya inilah yang akan monitoring sebagai tugas pokok fungsi untuk masalah adat budaya Subak. Subak tentu berkolaborasi dengan dinas pertanian. Nah, sebagai koordinator di sektor ini, dari dinas kebudayaan dan dinas pertanian ini, baru dinas pariwisata ini. Niki ya. Kenapa? Budaya betul-betul budaya niki kan adat. Ya, walaupun tentu masing-masing desa ini kan mempunyai desa kalapatra dan lain sebagainya, ya pasti ada kajian akademisnya. Beliau mempunyai staf ahli, ada poklinya, bahkan mohon maaf ya akademisi, profesor, doktor juga beliau di sana, termasuk di dinas pariwisata mempunyai pokli, staf ahli. Ini betul-betul jadi leading sector. Coba ini dimaksimalkan sehingga nanti berbicara budaya Subak, manajemen Subak bagaimana gitu. Sehingga tidak ada istilahnya wartawan nanya, Pak bisa tidak saya pakai judul headline-nya awal tahun sampai Februari, mari berwisata sampah di Pantai Kuto. Nah ini kan kenapa ada sampah gitu. Ini kurang lebih Subak diperbaiki. Dan Pak Agung dan Pak Gede, kalau boleh saya intisarikan perbincangan kita adalah pemerintah harus kembali menata kebijakan di bidang pariwisata yang betul-betul bermanfaat ya, berdaya guna berhasil guna. Yang kedua, galakkan kembali pariwisata budaya ya. Kemudian hidupkan desa wisata ya. Kemudian pemerintah melalui dinas kebudayaan, kemudian sinergi dengan dinas pertanian, kemudian dengan dinas pariwisata, ini harus bersinergi serius untuk menyelamatkan tanda kutip pariwisata Bali sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Bali. Demikian perbincangan kita, sahabat peduli. Terima kasih Pak Agung dan Pak Gede. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat dan didengar oleh pemerintah kita. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Merdeka. Merdeka.